Jokowi. Lebih boleh lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Saya hormati Ketua Umum BKPRMI Provinsi DKI Jakarta Ustaz Nanang, serta seluruh jajaran pengurus dan peserta keluarga besar BKPRMI DKI Jakarta. Saya hormati Mazhar Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, para senior, para guru, asatidzah dan asatidzah yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan yang digagas sama teman-teman BKPRMI DKI Jakarta. Bapak Ibu semua, saya pantun dulu. Makan durian di Sukabumi. Emang paling keren BKPRMI. Ke Tanah Abang naik kereta sampai sono belanja tas. Sukses Pilkada Jakarta dimulai dari BKPRMI yang berkualitas. Izin Pak Lurah Trogol Utara, ini yang punya wilayah, izin Pak Lurah. Saya juga warga Kebayoran Lama, Pondok Pinang. Jadi pertama saya niat kesini untuk silaturahmi ya, Bapak Ibu semua, para senior. Memang Pilkada Jakarta tinggal hitungan hari, 135 hari lagi kita akan masuk ke dalam puncak tahapan hari pemungutan dan penghitungan suara. Saat ini Bapak Ibu semua, dalam setiap pemilu maupun pemilihan ada dua hal yang seringkali menjadi sorotan publik. Pertama adalah siapa yang memilih. Yang kedua, siapa yang akan dipilih. Nah, hari ini tahapan itu sedang kami lakukan di KPU. Kami sedang melakukan melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menentukan siapa yang boleh memilih, siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak berhak memilih. Nah, kemarin sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli mendatang, petugas pemutakhiran data pemilih Pak Tarli akan mendatangi Bapak Ibu semua dari rumah ke rumah, mendatangi pemilih secara langsung untuk memastikan semua warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu masuk datanya di dalam daftar pemilih. 2017 kami punya pengalaman Pilkada 2017 banyak warga Jakarta yang nggak masuk di dalam daftar pemilih. Akhirnya apa? Kehabisan surat suara, nggak bisa nyoblos. Ya. Nah, ini saya kira BKPRMI juga punya peran yang sangat strategis. Ya, punya basis di masjid-masjid, di musola-musola, di TPA ya, majlis taklim untuk mensosialisasikan mengenai siapa yang nanti boleh memilih dan tidak boleh memilih. Tentu secara syarat di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 pertama adalah WNI yang sudah ber-17 tahun. WNI yang sudah 17 tahun pada hari pemungutan suara. Yang kedua, bukan anggota TNI Polri aktif, izin. TNI Polri aktif gak punya hak pilihnya. Ya. Terhadap mereka yang TNI Polri aktif tentu tidak kami data di dalam daftar pemilih. Ya. Yang ketiga, tidak sedang dijatuhi hukuman oleh pengadilan tetap yang hak pilihnya dicabut oleh pengadilan. Nah, kalau di dalam fikih maka mafhum mukhalafahnya, ya kan? Kebalikannya berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, yang belum 17 tahun tidak memenuhi syarat. Yang anggota TNI Polri tidak memenuhi syarat. Warga negara asing tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu, sampai nanti di tanggal 24 Juli kami sedang memutakhirkan data pemilih ini. Sedang mencoklit ya. Setelah 24 Juli, kemudian kami akan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Disusun nanti sama PPS, lalu akan ditetapkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Nah, itu akan ditetapkan secara berjenjang, direkap secara berjenjang, mulai dari PPS naik ke PPK, kemudian naik ke kota sampai nanti direkap di Provinsi DKI Jakarta. Kami mendapatkan data sejumlah 8.315.669 pemilih se-DKI Jakarta.
Ya, angka ini bertambah dibanding pemilu kemarin yang berjumlah 8.252.897 pemilu, naik sekitar 62 ribuan pemilih kita. Nah, kami tentu berharap dukungan, support dari Bapak Ibu semua, karena memang pilkada Jakarta ini nggak bisa hanya dilaksanakan oleh KPU saja. Perlu sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai macam stakeholder agar pelaksanaan pilkada Jakarta 2024 bisa berjalan dengan damai, aman, dan lancar. Ya, tadi pagi kita baca berita Donald Trump ditembak. Ya, ngikutin nggak beritanya? Donald Trump ditembak lagi kampanye, coba itu. Ya kan? Amerika yang katanya bapaknya demokrasinya seperti itu. Tapi di negeri kita, alhamdulillah nggak ada tuh kekerasan itu. Ya, tepuk tangan buat kepolisian kita juga yang sudah membantu ya di garda terdepan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ya. Alhamdulillah secara demokrasi kita beranjak lebih dewasa sebenarnya dibanding negara-negara lain. Ya. 2017 yang lalu pilkada Jakarta ini pilkada rasa pilpres katanya. Ya. Pilkada rasa pilpres, intensitas politiknya luar biasa, panas betul. Sampai-sampai ada macam-macam lah isunya. Ya, tentu berbeda pilihan itu boleh saja, ya silakan saja, tetapi tetap yang namanya persatuan dan kesatuan itu yang menjadi hal yang utama. Bapak Ibu semua, tentu berikutnya selain kami sedang memutakhirkan data pemilih, kami juga sedang melakukan verifikasi faktual terhadap bakal calon gubernur jalur perseorangan. Ya, jadi di DKI Jakarta saat ini ada satu pasangan calon gubernur jalur perseorangan yang sedang kami lakukan verifikasi faktual. Tadi Pak Mazhar sudah menyampaikan verifikasi faktual ini seniornya Pak? Senior Pak Komjen Dharma Pangropon itu senior ya? Ya, Komjen Purnawirawan Pak Dharma Pangropon dengan Kun Abioto Wardana ya. Sedang kami lakukan verifikasi secara administrasi sudah memenuhi syarat. Secara administrasi karena untuk bisa menjadi calon gubernur perseorangan dia harus memenuhi syarat dukungan sebanyak 618 ribuan. Ya, 618 ribu untuk bisa maju dari jalur perseorangan. Sementara yang bersangkutan sudah menyampaikan dukungan sebanyak 721 ribuan dukungannya kepada kami. Nah, 721 ribu dukungan ini kami akan lakukan verifikasi faktual secara langsung, sensus secara langsung. Kalau dulu sampling, hanya beberapa data yang akan kami datangi. Tapi sekarang 720 ribu itu akan kami datangi langsung, verifikasi dari rumah ke rumah, menanyakan benar nggak Anda mendukung calon A, betul atau tidak. Kalau nggak benar berarti dicoret, ya tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, oleh karena itu nanti di bulan depan, di bulan Agustus, kami sudah mulai melakukan pendaftaran untuk calon gubernur DKI Jakarta di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi bulan depan kita sudah akan tahu nih siapa-siapa yang akan bertarung mengikuti kompetisi pada Pilkada 2024 ini. Nah, sementara di bulan September kita akan tetapkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan lanjut kepada tahapan kampanyenya. Jadi memang 135 hari, sisa 135 hari ini bagi kami waktu yang sangat singkat sekali karena banyak sekali tahapan-tahapan yang sedang kami selesaikan, termasuk juga nanti pada tahapan kampanye, tahapan persiapan logistik dan lain sebagainya. Tentu kami berharap kita bisa bersinergi ya dengan teman-teman BKPRI ini yang punya basis di Majelis Taklim, di masjid-masjid, TPA ini saya kira adalah organisasi yang sangat strategis untuk bisa kita berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka mensukseskan Pilkada DKI Jakarta 2024. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Terakhir saya tutup dengan pantun. Kalau banyak rezeki jangan lupa berbagi, gak usah debat, gak usah berdalih. Pilkada Jakarta 4 bulan lagi, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.